Halo Insan Dikti, kembali lagi di podcast Dikti Menyapa, tempat di mana kalian bisa berbagi kisah inspiratif dan juga edukatif ke Insan Dikti semuanya. Bersama aku, Tiara Maharani, yang akan mengajak kalian ke perjalanan penuh inspirasi pada hari ini. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol bareng nih dengan dokter muda yang berusia 24 tahun, yang berasal dari Institut Teknologi Bandung. Ia juga merupakan salah satu penerima beasiswa PMDSU atau beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Dan nanti kita akan kulik nih bagaimana sih beliau ini bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, pas banget nih kita udah bersama Kak Maya Nabila, seorang alumni dari beasiswa PMDSU ini. Halo Kak Maya, salam semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo Tiara, terima kasih sebelumnya sudah mengundang pada hari ini. Kabar saya hari ini adalah alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak Maya udah bersedia untuk datang di podcast Dikti Menyapa dan juga sharing-sharing pengalaman nih dengan Insan Dikti semuanya. Ngomong-ngomong, sekarang kesibukan Kak Maya setelah mendapat gelar doktor di usia muda apa Kak? Saat ini saya sedang sibuk dalam meniti karir, mulai dari mengapply pekerjaan, kemudian menyelesaikan beberapa tugas yang sedang dikerjakan atau masih di tugas yang tertunda pengerjaan karena sudah lulus, dan juga saya juga ikut beberapa pelatihan yang mungkin dapat meningkatkan soft skill saya. Wah, seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Oke, sepertinya Kak Maya ini juga udah sangat semangat nih ya untuk berbagi kisah inspiratif untuk Insan Dikti semuanya. Kita langsung aja ya Kak ya. Sebenarnya aku tertarik nih buat mengetahui sebenarnya hal apa sih yang ngebuat Kak Maya ini termotivasi untuk meraih gelar doktor di usia muda lagi, dan kenapa harus matematika Kak? Pertanyaan yang bagus. Kalau ditanya gimana sih untuk mendapatkan gelar doktor muda, ya seperti pada umumnya saja, menyelesaikan studi mulai dari SD, SMP, SMA, dari S1 hingga S3. Tetapi kebetulan di kondisi saya masuk sekolah lebih cepat, yaitu di usia 5 tahun. Kemudian menggunakan skema beasiswa PMDSU juga saya dapat menyelesaikan studi dalam 4,5 tahun untuk S2, S3-nya, sehingga bisa lulus dalam usia 24 tahun tadi. Oke. Kemudian selain itu, tadi pertanyaannya kenapa ngambil matematika ya? Iya betul. Nah, kebetulan banget itu ada faktor internal juga karena papa saya itu seorang dosen matematika. Jadi saya ngambil jurusan matematika karena terinspirasi dari beliau. Dan juga saya itu tertarik dengan matematika karena matematika itu salah satu pelajaran atau mata pelajaran selama sekolah yang tidak perlu menghafal. Betul. Jadi kalau matematika itu kita lebih ke arah logika, berpikir, berhitung dan segala macam. Makanya saya suka dengan matematika. Oh, bisa dibilang juga peran orang tua terutama ayah ini juga jadi salah satu role model bagi Kak Maya sendiri ya dalam meniti pendidikan begitu. Nah, tadi di awal kan juga aku sempat nyinggung nih ya tentang beasiswa PMDSU gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kisah perjalanan Kak Maya ini sampai bisa mendapatkan beasiswa ini, dan seberapa peran pentingkah beasiswa ini dalam perjalanan Kak Maya meniti karir? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, sebelum menjawab dulu terkait peran beasiswa PMDSU ini, sebagai brand ambassador non-official ya dari PMDSU, saya pengen promosi dulu nih soal PMDSU. Pertama, seperti yang sudah disampaikan, PMDSU itu merupakan beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul, di mana skema beasiswa ini memberikan pendanaan terhadap seorang siswa itu selama 4 tahun untuk menyelesaikan studinya S2 dan S3. Nah, pendanaan yang diberikan itu mulai dari tiket kedatangan hingga kemudian biaya UKT, biaya bulanan atau living allowance-nya, sampai dia tiket kepulangannya. Nah, selain itu skema beasiswa PMDSU ini juga punya beasiswa yang lain di dalamnya, program yang lain yaitu PKPI, di mana beasiswa ini mengakomodir kita untuk bisa berangkat ke negeri orang atau ke kampus luar negeri itu untuk melakukan riset, visitasi riset gitu, sehingga kayak pertukaran pelajar lah konsepnya. Selain itu juga beasiswa ini juga memberikan pendanaan kepada si promotornya atau kepada dosen pembimbing kita untuk juga datang ke negara tersebut. Nah, terkait peran PMDSU itu sendiri cukup jelas ya membantunya, karena PMDSU ini menyingkat waktu di mana harusnya kuliah S2, S3 itu diselesaikan dalam waktu S2, S3 itu harusnya selesai dalam 5 sampai 6 tahun, tapi dengan beasiswa PMDSU bisa selesai dalam waktu 4 tahun. Nah, selain itu PMDSU ini juga punya peran di mana
mereka dapat mengarahkan mahasiswanya untuk menyelesaikan studi dan fokus pada riset, topik riset yang sudah kita pilih sejak awal. Oke, nah tadi kan Kak Maya juga udah ngejelasin nih tentang beasiswa PMDSU ini. Sebenarnya gimana sih Kak Maya ini bisa sampai dapetin beasiswa PMDSU? Gimana sih prosesnya? Pastinya kan gak mudah ya Kak, dan gak semua mahasiswa juga bisa mendapatkan beasiswa ini. Bagaimana sih prosesnya Kak? Oke, nah terkait proses dari beasiswa PMDSU ini, pertama perlu saya tekankan bahwa setiap kampus itu punya kebijakannya masing-masing. Nah, kenapa saya menyampaikan hal tersebut? Karena saya anak dari ITB, PMDSU ITB, itu untuk seleksinya di ITB sendiri itu kita harus punya LOE dulu. Jadi kita sudah masuk ke ITB, kemudian baru deh kita mendaftar beasiswa PMDSU-nya. Sedangkan untuk kampus-kampus lain, kalau tidak salah itu contohnya seperti Unhas, UGM, itu untuk masuk ke dalam PMDSU-nya itu berbarengan dengan seleksi masuk kampusnya. Terkait prosesnya sih, pertama itu saya cari tahu dulu infonya nih dari website PMDSU. Nanti kita tahu, oh ada kampus ini dan promotornya si ini dengan topiknya si ini gitu. Dari situ kita mulai muncul ketertarikan kan. Kalau kita ngerasa cocok dengan topik yang diajukan, maka kita bisa mulai menghubungi promotornya. Karena bisa dikatakan 90% kelulusan kita dengan beasiswa PMDSU ini tuh bergantung dengan promotornya. Maka dari itu setelah kita tahu siapa promotor yang akan kita tuju, hubungi promotornya. Bisa melalui email ataupun kontak WhatsApp. Pokoknya kontak untuk menghubungi promotor itu sendiri gitu. Terserah kita mau cari dari Google atau mencari dari kenalan. Nah, di situ saya memperkenalkan diri dulu. Kalau kasus saya memperkenalkan diri dulu terhadap si promotornya bahwa saya tertarik untuk menjadi mahasiswa PMDSU-nya beliau dengan mengirimkan CV, transkrip, nilai ijazah dan segala macam sebagai formalitas juga sih itu untuk perbandingan dan penilaian dari si promotor. Dari situ ketika promotornya oke, baru saya mulai ajukan di dalam website. Saya daftarlah semuanya. Itu kalau tidak salah ya ada permintaan ijazah, transkrip, kemudian surat kesehatan sama LOE gitu. Kenapa saya tertarik juga PMDSU ini? Karena kebetulan dari sekian banyak beasiswa, PMDSU itu termasuk beasiswa yang simpel banget persyaratannya. Persyaratannya paling simpel, makanya tertarik untuk daftar. Jadi dari situ nanti kita mulai diproses di dalam website tersebut, data kita sudah masuk, nanti bakal ada proses seleksinya, ada mulai dari administrasi hingga kalau misalkan beberapa kampus lain ada pakai wawancara. Kalau saya pribadi saat itu wawancaranya hanya dari via message aja dengan si promotor, terus menanyakan bagaimana tujuan saya nanti, terus apa yang saya cari dari beasiswa ini dan sejenis itu. Kemudian keluarlah pengumuman. Sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dari pendaftaran itu sudah ada pengumumannya. Karena beasiswa ini harus sudah keluar di awal semester kita mulai kuliah. Oke begitu. Nah cukup menarik juga ya untuk proses seleksi dari beasiswa ini. Dibilang beasiswa ini bisa dibilang juga merupakan salah satu beasiswa yang terbilang sangat simple untuk persyaratannya. Berarti bisa dibilang kakak juga nggak terlalu lama ya untuk menyiapkan persiapan berkas-berkasnya? Enggak, jadi waktu kemarin itu kebetulan saat saya sudah, jadi gini, sedikit hal yang nggak pernah saya sampaikan. Pertama adalah waktu saya ikut seleksi masuk ke ITB, itu kebetulan jurusan matematika itu buka 3 kali seleksi. Karena khawatir tidak lulus di seleksi awal, jadi saya sudah mulai masuk seleksi di ITB itu dari seleksi tahap 1-nya, tahap pertama gitu. Dan alhamdulillah sih lulus dari awal. Jadi saat itu setelah saya lulus di ITB, saya mulai cari-cari info beasiswa, entah itu contohnya ada beasiswa unggulan, LPDP dan sejenisnya, sampai ketemu info terkait PMDSU. Nah, abis itu dari sekian banyak beasiswa yang ada, saya baca syaratnya, ternyata PMDSU yang paling cocok dengan saya. Yang tidak bau banyak ribetnya gitu. Akhirnya saya coba apply dan alhamdulillah lulus di situ. Nah dari tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang beasiswa PMDSU ini tuh seberapa penting sih untuk pendidikan Kak Maya sendiri? Maksudnya kayak tadi kan udah dibahas tentang peran. Nah seberapa penting sih untuk karir Kak Maya dalam meniti pendidikan dengan mendapatkan beasiswa ini? Alhamdulillah banget dengan PMDSU ini kan sebenarnya dalam ketika orang mengucapkan selamat terhadap saya gitu yang baru lulus kuliah S3, saya tanpa bermaksud sombong juga dan tidak mau tinggi hati juga, saya biasanya mengatakan bahwa ini semua bisa dicapai untuk siapapun yang mau dan punya kesempatan yang sama. Betul. Gitu. Karena yang paling sulit sebenarnya, salah satu hal yang paling sulit yang menyebabkan orang tidak mau melanjutkan pendidikan tinggi itu adalah ekonomi. Jadi secara finansial, dan dengan beasiswa PMDSU ini alhamdulillah saya tercover gitu kan untuk biaya kuliahnya, biaya hidupnya untuk S2 dan
S3. Kemudian seberapa pentingnya dengan PMDSU ini juga saya punya kesempatan untuk keluar negeri, karena pertama kali dalam hidup saya itu saya keluar negeri ketika pertukaran pelajar tadi, ketika menulis artikel tadi ke Slovakia itu gitu. Dan di sana proses menghadapi birokrasi, kemudian bagaimana menyiapkan diri mental dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, itu pengalaman yang berharga yang nggak bisa dibayar dengan uang juga gitu. Oke, ada satu hal yang bisa aku tarik sebenarnya, dengan pendidikan itu kita bisa menjelajah dunia ya Kak. Dengan pendidikan kita juga bisa melihat dunia itu lebih luas gitu. Jadi cakupan kita akan lebih luas ketika kita berani untuk keluar dari zona nyaman. Dan dari tadi kan kita juga udah ngomongin tentang beasiswa PMDSU ini yang membantu Kak Maya itu dalam mengejar gelar doktornya ya. Nah, aku penasaran nih untuk perjalanan ketika Kak Maya meniti S2 sampai S3 itu prosesnya seperti apa Kak? Oke, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, S2 itu sendiri sebenarnya mirip banget ya sama S1, cuman masa studinya itu 2 tahun normalnya atau 4 semester. Dimana masing-masing semester normalnya juga 9 SKS. Jadi S2 itu biasanya umumnya 36 SKS. Nah, dalam S2 ini kita juga mengerjakan riset, tapi hasilnya lebih advance atau lebih lanjut daripada hasil skripsi. Ya, jadi kita mengerjakan tesis dengan hasil yang lebih lanjutan. Sedangkan untuk S3, mungkin buat teman ini juga sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, bahwa S3 itu hampir tidak ada mata kuliah. Bahkan kalau S2 di luar negeri malah itu juga ada yang tidak ada mata kuliah juga, langsung riset. Jadi sebenarnya gini, dalam pendidikan itu ada dua jenis gelar sepengetahuan saya. Yang pertama itu gelar yang kita peroleh master ataupun doktor by riset. By riset itu adalah gelar yang kita peroleh dengan melakukan riset saja. Jadi kayak kita penelitian, bikin artikel, publikasi dan sejenisnya. Tetapi kalau yang saya tempuh itu adalah gelar secara akademik yang diperoleh dengan menempuh mengambil mata kuliah, kemudian juga kita mengikuti proses ya. Contohnya dalam S3. Dalam S3 ini memang mata kuliah yang masuk ke kelas hanya satu, yaitu filsafat sains. Jadi kayak kita lebih berfilsuf, mencari filosofi dari ilmu sains itu sendiri. Tapi mata kuliah lainnya itu dapat diibaratkan seperti kita harus ikut seminar nasional, kita harus ikut seminar internasional, kemudian kita juga harus melakukan publikasi. Jadi itu syarat-syarat kelulusan kita dalam step by stepnya, yang mana nanti hasil publikasi dan hasil seminar tadi kita rampungkan ke dalam satu buku yang kita namakan disertasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mikir, oh aku mau sekolah deh karena aku mau lanjut gitu, tapi nggak menimbang-nimbang ke depannya itu seperti apa dan kuliah yang kita jalanin seperti apa. Karena kalau misalkan emang suka riset, boleh banget ngambil gelar master atau doktor itu by riset. Itu ada di ITB sendiri baru buka sekitar 2-3 tahun terakhir ini udah ada program ini. Atau di luar negeri itu juga banyak. Tapi kalau teman-teman emang senang belajar, masuk kelas dan ngambil mata kuliah itu bagus banget untuk ngambil yang jalur akademis seperti biasa gitu. Berarti bisa dibilang ketika kakak menempuh S3, S2, S3 itu lebih banyak risetnya gitu ya Kak? Betul. Karena kan tadi juga disebutkan bahwasanya untuk kelasnya aja cuma sekali ya Kak kalau nggak salah ya? Iya, kalau untuk S3-nya. Kalau untuk S3-nya berarti kita juga dituntut untuk bisa lebih mengeksplor ilmu lebih dalam lagi, tapi sendiri gitu ya Kak? Betul sekali. Tapi kalau misal pendidikan seperti itu, apakah ada dosen pendamping atau profesor pendamping gitu Kak untuk penelitiannya khususnya? Nah, jadi untuk S3 sendiri, sepengetahuan saya juga ketika kita masuk itu kita udah menentuin topiknya siapa dan siapa yang jadi promotor. Kita nyebutnya promotor. Kenapa? Karena ketika kita lulus itu sidang promosi, dan yang mempromosi kita Kak, itu adalah promotor gitu. Jadi dosen pembimbing atau promotor itu sudah kita tentukan sejak awal masuk. Nah, beliau lah yang akan menjadi pendamping, cuman tidak hanya saja tidak akan benar-benar dibimbing kayak kalau mata kuliah kan selama kuliah S1 S2 itu kayak ada capaian-capaian pembelajarannya. Betul. Jadi kayak kita tahu topiknya ini, teorinya ini, yang akan diujiankan ini gitu. Tapi kalau udah S3 itu benar-benar riset lapangan dan riset mandiri gitu. Jadi kayak kita benar-benar nggak ada capaian tertentu yang khusus gitu, nggak ada uji kompetensi yang khusus juga, tetapi kita punya standar, misalnya tadi kita ikut seminar nasional, kita harus menjadi pembicara, kita harus punya publikasi dan sejenisnya. Wah, menarik. Tapi aku penasaran nih, kalau kakak udah sering ya bersentuhan dengan yang namanya riset, penelitian seperti itu, tantangan terbesar apa sih yang kakak rasakan selama melakukan penelitian, riset sampai ke luar negeri? Itu kan pasti nggak gampang ya Kak ya. Nah, tantangan terbesar apa sih yang kakak alami? Untuk tantangan terbesar itu yang pertama yang sering hilang dari orang adalah motivasi. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu itu biasanya dimulai dari motivasi dulu kan yang kita punya. Nah, tantangan terbesar yang pertama itu adalah motivasi. Tapi itu bisa kita handle dengan yang pertama mengingat tanggung jawab.
kita. Kemudian kita mencari lingkungan yang suportif supaya kita, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang malas, otomatis kita jadi kebawa malas. Ibarat ya, kalau kita kayak misalkan contohnya kalau kita bergaul sama tukang ikan misalkan jadi bau anyir gitu. Kalau kita bergaul sama orang yang jualan parfum kita jadi ikut wangi gitu. Jadi emang berpengaruh lah lingkungan itu. Yang kedua, khususnya untuk S3 ya, karena kelulusan itu ditentukan oleh publikasi. Yang sulit itu adalah publikasi. Jadi menentukan jurnal yang bisa kita jurnal untuk kita submit, kemudian apakah respon jurnal itu cepat atau lambat, itu jadi masalah tersendiri ketika kita ingin melakukan publikasi. Karena dari PMDSU-nya sendiri itu punya syarat yaitu 2 publikasi selama masa studi. Nah, apakah kita mampu dalam 2 sampai 3 tahun S3 itu menyelesaikan memiliki 2 publikasi? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, untuk proses pembuatan jurnal sendiri kira-kira seperti apa gambarannya, dan apakah ada tantangan-tantangan khusus nih? Apakah nanti susah untuk di ACC atau bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya sendiri kalau dari saya pribadi itu pertama kita mulai studi literatur dulu untuk mencari topik dan permasalahan yang ingin kita bahas. Kemudian nanti kita lanjutkan ketemu dengan dosen pembimbing untuk mendiskusikan hasil-hasil yang sudah kita peroleh dari solusi yang sudah kita cari tadi. Jadi sebenarnya cukup unik sih ya kita sekolah S3 ini, di mana kita mencari permasalahan sendiri lalu mencari solusi dari permasalahan itu gitu. Betul. Nah, selanjutnya setelah itu semua ada, hasil tadi kita dapat, kita rangkum, kita jadikan tulisan dalam bentuk artikel. Setelah kita punya artikel tadi, baru deh kita mulai riset jurnal apa yang harus kita pilih untuk kita submit. Karena gini, ada momen-momen di mana kita nggak diterima gitu oleh artikel, kita tidak terima oleh jurnal itu. Tapi perlu kita nilai kembali, kenapa ya alasannya nggak diterima gitu. Apakah karena memang tidak bagus, atau ternyata kita yang sembarang milih jurnal, maksudnya dalam konteks kita keluar dari skop yang biasa jurnal itu punya. Misalkan kalau saya di matematika, saya bidang kombinatorik nih, tapi saya submit ke jurnal bidang aljabar, padahal aljabar itu sendiri tidak ada di hasil yang saya punya. Berarti kan wajar juga mereka menolak. Itu tidak berarti bahwa artikel saya buat itu jelek gitu. Jadi penilaian-penilaian seperti itu juga perlu dilakukan ketika melakukan publikasi. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasanya misal jurnal kita nggak di ACC itu bukan karena jurnal kita jelek, tapi memang tidak sesuai dengan hal yang kita submit gitu. Jadi harus ada kesesuaian begitu ya Kak ya? Ya, betul, harus ada penilaian juga karena ada beberapa jurnal juga, contohnya mereka minta ketika kita membuat referensi atau studi literatur yang di bab satunya itu harus merujuk artikel mereka misalkan, sedangkan kita tidak merujuk itu. Atau mungkin mereka maunya kebaharuan dari artikel-artikel sudah publish di jurnal itu sebelumnya, sedangkan kita nggak memperbarui apapun, ini benar-benar kita hasil baru gitu. Nah, itu juga jadi pertimbangan sih biasanya, makanya kita harus lebih jauh riset tentang jurnalnya. Oke, wah menarik banget nih Insan Dikti semuanya. Ini juga pengalaman menarik dan juga baru bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin masih belum punya gambaran tentang S2, S3 itu seperti apa sih gitu. Jadi dari kisah Kak Maya ini semoga juga Insan Dikti bisa mempunyai gambaran gitu ya untuk kedepannya bagaimana ketika ingin melanjutkan S2 sampai juga S3. Tadi kalau nggak salah Kak Maya tuh sempat nyinggung tentang PKPI ya. Kalau boleh tahu tuh PKPI itu apa dan bagaimana prosesnya Kak selama Kakak menempuh pendidikan? PKPI itu adalah peningkatan kualitas publikasi ilmiah. Jadi di sini beasiswa ini mengirim kita ke luar negeri, entah itu untuk melakukan kegiatan laboratorium atau mungkin diskusi atau mungkin seperti seminar gitu ke luar negeri yang membuat kita dapat memperoleh hasil penelitian yang baru. Itu kolaborasi riset biasanya. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri itu kita diminta untuk memberikan publikasi. Minimal biasanya tuh paling kurang itu 1 publikasi. Dan syarat ini tentunya harus dipenuhi setidaknya ketika kita sebelum lulus kuliahnya. Nah oke, kalau misal ngomongin tentang beasiswa di luar negeri tadi ya yang berkaitan dengan penelitian ini, pasti ada hal-hal yang membedakan dengan ketika Kak Maya ini menempuh pendidikan di Indonesia ya Kak, entah itu dari segi kebudayaan atau gaya hidup atau gaya belajar. Nah ada nggak sih hal yang Kakak rasain gitu ketika Kakak ini melakukan penelitian di luar negeri? Oke, untuk penelitian di luar negeri pertama mulai dari lingkungan dulu ya. Tanpa bermaksud mengatakan apapun terhadap negara kita, di sana itu kalau menurut saya dari yang saya lihat, gimana antara dosen atau tenaga pendidik, tenaga pengajar itu dengan mahasiswa itu cukup akrab. Contohnya diskusi itu tidak terbatas hanya di dalam lab ataupun di dalam kelas, tetapi juga bisa sambil nongkrong di kafe atau mungkin mereka ke bar bareng buat ngobrol gitu segala macam. Jadi kayak lebih enjoy dan sebagai teman. Kemudian selain itu lingkungan yang
cukup menarik pendidikan di luar sana, khususnya waktu saya kemarin tuh ke Slovakia ya, itu ternyata di negara-negara di Eropa jika kita belajar dengan bahasa mereka, maka biaya pendidikannya gratis gitu. Nah itu juga hal menarik tersendiri di sini. Nah selain itu bagaimana mereka juga berusaha memfasilitasi semuanya. Mungkin ada sedikit hal yang saya lihat sebagai fenomena. Kenapa digratiskan? Karena entah kenapa minat belajar di sana juga tidak sebegitu tinggi. Khususnya dari yang saya dengar dari profesor saya itu banyak anak-anak lulusan SMA, mereka lebih tertarik untuk langsung bekerja saja karena income-nya jelas gitu. Langsung kan lulus SMA, langsung dapat pekerjaan dan dapat penghasilan. Makanya pemerintahnya itu untuk mendorong para siswanya tadi untuk menjadi mahasiswa masuk ke universitas itu dengan cara menggratiskan biaya pendidikan. Bahkan diantaranya juga ada beasiswa untuk living allowance-nya gitu. Wah cukup menarik ya, ternyata ada fenomena yang mungkin Insan Dikti juga baru tahu nih. Jadi kalau misal pengen mendapatkan beasiswa ke luar negeri, khususnya ke Jerman ya Kak ya, atau ke negara-negara lain, negara-negara Eropa itu kita harus bisa bahasanya gitu. Nah mungkin juga ini bisa untuk pembelajaran ya untuk Insan Dikti, bahwasanya mungkin bisa nih mempersiapkan hal-hal tersebut ketika masih menjadi mahasiswa gitu, supaya nanti kalau misal ada yang ingin mendaftar beasiswa khususnya seperti Kamaya ini bisa dengan lebih mudah seperti itu ya Kak. Sebenarnya aku tuh masih penasaran nih ya terkait PKPI tadi yang Kakak ceritakan tentang penelitian, dan kalau nggak salah itu ketika kita mengikuti beasiswa PMDSU ini itu tuh kita diberikan target gitu Kak untuk menghasilkan 2 publikasi penelitian jurnal internasional gitu. Nah sebenarnya prosesnya itu seperti apa Kak? Untuk PKPI tadi kan juga membantu ya untuk menghasilkan 2 publikasi syarat PMDSU tadi. Nah, terkait dari persiapan PKPI itu sendiri sebenarnya cukup panjang. Kebetulan di kasus saya itu, saya memilih negara Slovakia. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah ada beberapa mahasiswa yang dikirimkan ke sana, tapi tidak selama skema PMDSU yang dipersiapkan. Jadi skema PMDSU menyiapkan untuk waktu 4-6 bulan pertukaran pelajar. Sedangkan untuk pengurusan visa ke Eropa itu kita menggunakan visa Schengen, di mana itu memberikan kita itu untuk 3 bulan atau selama 90 hari berada di sana. Berarti kan saya harus menyiapkan lebih dari itu gitu. Nah, berarti mulai dari awal itu yang harus saya persiapkan untuk PKPI itu sendiri terkait keberangkatan, yaitu seperti visa, asuransi dan sejenisnya. Tapi jauh sebelum kita mulai bahas persiapan keberangkatan tadi, saya ingin memberikan sedikit bocoran seleksi untuk melakukan PKPI. Jadi mungkin dari sekian ratus mahasiswa penerima beasiswa PMDSU itu paling banyak, saya nggak tahu sih berapa persentasenya, tapi ada sekian orang yang bisa berangkat dan sekian orang juga yang tidak bisa berangkat atau tidak lolos gitu. Tergantung dengan pendanaan pada tahun itu juga sepertinya. Nah, untuk seleksinya sendiri terkait PKP ini tuh kita harus menyiapkan TOEFL. Jadi kita harus menyiapkan bahasa Inggris kita. Selanjutnya kita juga harus menyiapkan LOA. LOA bukti bahwa ada kampus yang menerima kita, atau a letter of invitation juga bisa. Letter of acceptance. Selanjutnya kita juga menyiapkan proposal. Jadi ada proposal juga yang kita kirimkan kepada Dikti, dan juga proposal yang dikirimkan kepada calon promotor kita di luar negeri tadi. Nah, persiapan-persiapan seperti itu tuh yang juga cukup memakan waktu. Setelah itu baru deh mulai apply, ketika sudah lulus baru deh mulai urus apply visa, asuransi dan sejenisnya. Oke, nah sebenarnya bagaimana sih program PKP ini membantu Kamaya dalam menyelesaikan publikasi? Perannya seperti apa Kak? Perannya itu pertama saya punya kesempatan ya untuk berdiskusi dengan dosen di sana. Jadi sama seperti kasus pandemi kemarin, sebenarnya tidak begitu nyaman ya pertemuan secara daring gitu. Jadi saya sempat diskusi ke sana, saya melakukan obrolan-obrolan ringan yang menambah wawasan baik itu soal akademik atau enggak. Selanjutnya saya juga ikut konferensi di sana, kemudian bertemu matematikawan lain yang boleh dikatakan bahwa matematikawan yang cukup bagus-bagus itu berasal dari Eropa Timur, yaitu daerah saya mengunjungi itu tadi di Slovakia. Di Slovakia itu saya mengunjungi Technical University of Košice, di mana kampus ini sendiri sebenarnya punya Department of Mathematics, tapi nggak ada mahasiswa matematikanya. Karena kebetulan ini kampus teknik.
Tetapi mereka untuk dosen-dosen pengajar mata kuliah matematika itu mereka siapkan sendiri departemennya, tapi tidak ada jurusan matematika yang punya mahasiswa matematika. Dan di sini juga jadi cukup membantu karena dosen saya tidak punya banyak mahasiswa yang harus dibimbing gitu. Jadi pada saat saya datang ke sana itu kalau tidak salah hanya ada 1 apa 2 orang mahasiswa yang harus beliau koreksi, dan itu mahasiswa luar, bukan mahasiswa yang berada di Slovakia juga. Jadi beliau itu punya cukup banyak waktu di mana saya hampir setiap minggu melakukan diskusi dan upgrade dalam proses penulisan publikasi tadi. Wah, cukup menarik ya Insan Dikti. Nah, tadi kalau misal Kak Maya menceritakan tentang bagaimana sih program ini mendukung proses publikasi penelitian Kak Maya sendiri untuk pengalaman-pengalaman di kampus yang bisa Kakak explore itu seperti apa? Pastinya kan mulai dari gaya belajar atau orang-orang di sana itu kan pasti berbeda ya Kak untuk yang ada di Indonesia begitu. Nah, bagaimana seperti itu Kak? Saya sempat masuk kelasnya sih, dan so far sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena bukan ke top university in the world juga, tapi dari segi pembelajaran sama ya, seperti dosen menyampaikan materi, kemudian nanti kita melakukan diskusi tanya jawab atau ada kuis juga. Tapi yang menarik di sana itu memang mungkin karena tidak ramai ya penduduknya, jadi jumlah mahasiswa itu sedikit sehingga bisa lebih fokus lah kita ketika belajar atau kelasnya di sana, seperti itu. Oke, berarti lingkungan belajarnya di sini jauh lebih nyaman gitu ya, karena nggak terlalu banyak orang juga. Cuman di sisi lain pasti ada hal baru yang kakak bisa explore ya di negara situ. Apalagi kan juga di sana konteksnya kakak ini melakukan penelitian gitu, pasti ada hal-hal baru yang bisa kakak pelajari seperti itu ya Kak ya. Betul. Oke, wah ternyata kehadiran program PKP ini sangat berpengaruh gitu ya dalam karir Kak Maya menempuh pendidikan menuju gelar doktor gitu. Nah dari tadi nih Insan Dikti kita kan udah mengemas dan juga bercerita tentang bagaimana sih perjalanan Kak Maya ini dalam menempuh pendidikan S2 sampai S3. Bahkan kita juga tadi udah ngebahas juga tentang beasiswa PMDSU. Nah setelah mendapatkan gelar doktor nih Kak, ada nggak sih kira-kira cita-cita atau keinginan kakak itu yang belum tersampaikan atau belum tercapai gitu? Untuk cita-cita atau keinginan dalam jangka pendek itu sebenarnya yang pertama saya pengen mengabdi, tapi saya masih belum tahu mau mengabdi di mana. Seperti yang saya sudah sampaikan juga mungkin di beberapa tempat, itu sebelumnya mungkin saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang dosen, tapi somehow seiring berjalan waktu dan pengalaman serta lingkungan-lingkungan yang saya temukan yang baru, saya belajar bahwa ada banyak peluang dan kemungkinan yang bisa jadi membuat saya beralih dari keinginan awal tadi. Nah kemudian selanjutnya salah satu impian yang belum saya capai adalah keberhasilan untuk mengelilingi negara-negara gitu. Jadi dulu alasan masuk matematika juga sebenarnya karena saya melihat papa saya yang dulu sempat juga keliling, tapi dalam situasi keliling Indonesia gitu, entah untuk ngajar olimpiade atau mungkin untuk panggilan pengabdian masyarakat dan jenisnya. Selain itu juga saya melihat promotor saya pada saat itu bahwa beliau bisa pergi ke banyak negara gitu. Jadi sebagai catatan, promotor saya saat sekarang itu adalah promotor orang tua saya dulu juga, jadi promotor papa saya dulu. Nah saat itu saya melihat bahwa promotor saya sering memberikan oleh-oleh kepada papa saya gitu, dan saya tertarik kayak, loh kok bisa ya pergi ke negara ini, ke negara itu gitu. Dan jadi saya penasaran, oh gimana ya caranya gitu. Ternyata yaitu dengan belajar matematik katanya, entah ikut konferensi atau kolaborasi riset, dan itu menjadi pembuka wawasan untuk saya. Itulah kenapa salah satu impian yang belum tercapai untuk saya adalah bisa pergi kemana-mana dengan menggunakan matematika tadi. Oke, berarti juga bisa disimpulkan bahwasanya melalui pendidikan itu kita bisa mengeksplor dunia ya Kak. Betul dan melalui sekali. pendidikan kita juga bisa membuka jendela-jendela atau peluang-peluang yang kita tidak tahu ke depannya seperti Betul apa sekali. gitu. Dan sebenarnya juga di era sekarang itu nggak ada batasan ya Kak, mau laki-laki mau perempuan itu harus bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya gitu. Karena sekarang kan juga udah zamannya emansipasi wanita ya Kak ya. Betul sekali. Oke, nah semoga juga nanti hal-hal yang kakak inginkan juga bisa terrealisasikan ya, amin. Oke, selain itu kira-kira rencana Kak Maya untuk kedepannya itu seperti apa? Apakah nanti Kak Maya ingin balik ke kampus kah, atau mau menerima peluang-peluang yang kita tidak tahu kedepannya seperti apa? Bagaimana untuk kedepannya Kak?
Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang mungkin awalnya saya itu berniat memang fokus jadi dosen, tapi saya juga nggak tahu nih ke depannya saya sangat terbuka dengan segala bentuk kesempatan di mana saya bisa memanfaatkan kemampuan dan keilmuan yang saya punya. Nah, jadi kalau nanti ternyata saya tidak menjadi dosen, saya mohon maaf kepada teman-teman yang sudah sangat mensupport saya selama ini dari awal masuk S3 ya sampai akhirnya saya lulus. Tapi kalau ternyata saya bisa jadi dosen, ya alhamdulillah berarti itu takdir saya juga gitu. Nah, untuk rencana ke depannya sejauh ini saya masih mempersiapkan diri ya untuk mengikuti beberapa jenis pelatihan yang mungkin di luar dari bidang saya. Kemudian juga saya coba apply juga sih di beberapa kampus, dan juga saya sempat coba apply ke luar negeri juga, tapi ya karena melihat saya masih di sini berarti saya belum dapat rezekinya ke sana gitu. Oke lah. Untuk Insan Dikti juga ini yang pengen memiliki prestasi yang sama dengan Kamaya ini juga bisa menerapkan ya motivasi dari perjalanan Kamaya yang sangat luar biasa ini gitu. Nah, karena sosoknya ini juga sangat inspiratif gitu. Dari Kak Maya sendiri ini kan salah satu sosok anak muda yang memang tidak hanya berprestasi di bidang akademis tapi non akademis juga. Sekiranya ada nggak sih Kak rekomendasi nih buat teman-teman mahasiswa untuk melakukan hal-hal seperti misal pengembangan diri atau hal-hal positif lainnya? Dari Kakak ada nggak sih rekomendasi? Dari saya pribadi rekomendasinya itu pertama masih dalam lingkungan akademis, itu coba aja semua lomba. Gak tahu ya, karena saya pribadi dulu agak males sih ikutan lomba, karena biasanya untuk ikutan lomba kan kita harus prepare segala macamnya, dan itu makan waktu, sedangkan saya pengen cepet pulang gitu, makanya dulu gak ikutan. Tapi itu kalau dari yang saya lihat, ikut lomba itu tidak masalah harus menang ya, tapi melatih mental, melatih kedisiplinan dan segala macam gitu. Yang kedua, di sisi akademis, ikutlah organisasi, apapun organisasinya. Tidak harus organisasi di kampus, boleh juga di luar. Kenapa? Karena pertama, dari organisasi itu melatih tanggung jawab kita, karena kita punya peran di sana kan, punya tanggung jawab. Nah, selanjutnya dari organisasi juga membantu meningkatkan rasa percaya diri, karena misalkan kita ngobrol atau karena kita punya posisi tertentu gitu. Dan yang terakhir juga dari organisasi tadi yang jelas itu akan melatih komunikasi. Betul sekali. Bagaimana cara kita berbicara, kita mengenal lawan bicara, kemudian bagaimana kita persuasif terhadap orang gitu. Itu kan ilmu-ilmu yang akan berguna nanti di kemudian hari gitu. Oke, nah ini aku setuju banget juga sih Kak. Aku kan juga masih mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa juga ketika kita mengikuti hal-hal lain di luar kampus seperti organisasi atau hal yang lain itu memang benar ada beberapa kemampuan di luar kampus yang memang kita bisa pelajari seperti tadi yang Kak Maya sampaikan, mulai dari komunikasi, membangun rasa percaya diri, dan itu pastinya juga akan sangat berpengaruh atau berguna untuk di dunia kerja nanti begitu. Betul ya Kak ya. Nah, sosok Kak Maya ini kan memang sangat menginspirasi ya, dari tadi kita ngobrol dari awal sampai akhir juga. Nah, ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman mahasiswa yang masih meniti pendidikan sekarang dari Kak Maya? Oke, ada beberapa mungkin ya. Yang pertama, saya ingin ngingetin teman-teman bahwa jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Oke. Kenapa? Karena zaman sekarang di era mudahnya akses informasi, kayaknya kita semakin mudah untuk melihat pencapaian orang gitu. Sedangkan apa yang diposting orang mungkin ya di sosial media itu mereka hanya hal yang senang-senang kan, kita nggak tahu susahnya seperti apa. Betul, ya. tangisannya, lukanya, effortnya gitu segala macam. Nanti kita sudah sibuk membandingkan diri, habis itu kita down atau insecure sendiri, itu tidak baik. Jadi fokus bandingin diri kita yang kemarin dengan kita sekarang, atau diri kita sekarang dengan diri kita esok. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Walaupun mungkin dalam eksekusinya atau dalam realitanya itu tidak sesempurna itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau teman-teman itu tertarik untuk lanjut pendidikan, itu tolong banget dipertimbangkan lagi ketika mau lanjut S2. Jangan karena FOMO gitu. Ini nih masalah anak muda sekarang, FOMO Kak. Bukannya karena sosokan ya, cuman kalau belum punya keinginan tertentu atau punya target tujuan akhirnya apa, jangan dulu lanjut studi. Karena lanjut studi itu bagus kalau kita udah tahu tujuan kita apa, kita mau kemana, dan kita butuh tambahan informasi, tambahan materi gitu dan pengetahuan. Seperti mungkin tadi kita sempat ngobrol kan ya sama Tiara juga, kayak mempertanyakan mana bagus ya kuliah dulu, lanjut kuliah atau kerja dulu segala macam. Itu perlu pertimbangan yang matang, karena apa langkah yang kita pilih sekarang itu menentukan akan jadi apa kita di kemudian hari gitu kan. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin sedikit klise tapi lebih ke arah pesan mengingatkan bahwa
kita semua berharga. Kenapa? Nggak tahu kenapa saya kepikiran untuk mengatakan itu, karena beberapa kali ketika saya mengisi acara atau mengisi seminar, itu ada beberapa anak yang mempertanyakan kayak, Kak, emang gimana ya caranya supaya diperhatikan orang tua, katanya, atau gimana ya caranya supaya teman melihat kita atau menaruh respect pada kita gitu. Kadang nggak selamanya ya, kita perlu memang introspeksi diri, tapi nggak selamanya itu karena salah kita. Penting diingat bahwa pokoknya kita itu berharga, dan yang bisa menghargai kita diri kita, mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi jangan khawatir, jangan banyak bersedih. Kalaupun sedih, ya udah lepasin aja. Nanti yakin bahwa setelah ada hujan badai nanti akan ada pelangi gitu. Hal seperti itu. Iya benar, dan aku juga sangat setuju sih dengan statement Kak Maya ini, bahwasanya jangan pernah membandingkan diri kita terhadap orang lain, karena proses kita itu nggak sama. Ada yang mungkin orang yang prosesnya cepat, tapi kan proses orang itu berbeda-beda, kita nggak bisa menyamakan. Yang penting kita fokus ke diri kita sendiri, perbaiki apa yang ada, dan jangan pernah melihat ke belakang gitu ya, dan jangan pernah tadi membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu pastinya akan ngebuat diri kita down sih. Kebanyakan anak muda itu seperti gitu Kak. Betul, kita juga harus melihat lingkungan juga. Itu salah satu faktor juga. Jadi jangan sedih juga kalau ternyata suatu saat lingkungan kita berganti-ganti, bukan karena tidak setia, tapi bisa jadi visi misi kita yang sudah berbeda gitu. Iya, dan ada kata-kata menarik juga nih dari anak muda, karena bukan masalah lingkungan atau orangnya, tapi setiap orang itu pasti ada masanya. Dan setiap masa juga ada orangnya gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa harus selalu stay sama orang itu aja gitu. Kalau misal kita mau berkembang, kita mau menambah wawasan kita, ya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Betul gitu ya Kak sekali. Ya. Iya, oke. Nah terakhir lagi Kak. Ini sebentar lagi kan beasiswa PMDSU ini kan akan dibuka gitu ya. Nah kira-kira nih dari Kak Maya sendiri ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman mahasiswa nih yang sekiranya pengen juga mendapatkan beasiswa seperti Kak Maya? Oke, once again as brand ambassador of PMDSU yang non-official ya. Saya ingin mengundang dan mengajak teman-teman untuk mempertimbangkan beasiswa PMDSU ini, karena skema PMDSU ini jelas ya, seperti namanya, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi untuk teman-teman yang merasa merupakan seorang sarjana unggul, itu boleh banget untuk mengecek website PMDSU dan memperhatikan apa saja universitas yang buka, dengan siapa promotornya dan apa topiknya. Karena kalau teman-teman tertarik khususnya di bidang pendidikan atau riset, beasiswa PMDSU ini bagus banget, karena selain kita bisa sekolah di Indonesia di kampus-kampus terbaiknya bangsa, tapi juga bisa punya kesempatan untuk keluar negeri juga sebagai riset tambahan atau kolaborasi. Dan itu yang menarik lagi, beasiswa PMDSU ini tidak mengikat sama sekali gitu. Jadi setelah mereka membantu membesarkan kita, itu benar-benar dilepas kepada kita pilihannya. Either kita mau bertahan di Indonesia, atau mungkin setelah kita punya kesempatan keluar tadi, kita dapat tawaran untuk lanjut ke luar negeri. Entah itu postdoktoral mungkin, atau menjadi dosen di sana dan segala macam gitu. Jadi ini menarik banget sih untuk teman-teman yang pengen untuk daftar itu, bisa langsung cek website PMDSU. Oke, wah, begitulah Insan Dikti, kisah perjalanan yang sangat menarik dari Kak Maya Nabila, seorang dokter muda yang berusia 24 tahun yang berasal dari Institut Teknologi Bandung, yang sangat-sangat menginspirasi kaum muda begitu ya Kak ya. Dan perlu diingat juga nih, setelah mendengar cerita dari Kak Maya, di era sekarang juga pendidikan itu sangat penting gitu ya Kak. Tidak memandang kita laki-laki atau kita perempuan gitu. Jadi selagi ada kemauan, pasti ada jalan seperti itu. Dan ini buat juga teman-teman mahasiswa yang pengen melanjutkan pendidikan ke S2, S3 sampai mendapatkan gelar dokter, juga jangan khawatir, karena pemerintah sekarang juga sudah memberikan banyak program beasiswa, dan salah satunya juga beasiswa PMDSU seperti Kak Maya ini gitu. Betul. Oke, Insan Dikti, mungkin obrolan kita yang sangat inspiratif ini nggak kerasa ya Kak, udah berasa di penghujung podcast. Aku mau ngucapin terima kasih banyak atas kesediaan Kak Maya. Kepada Dikti sudah mau ngundang. Iya, semoga nanti diundang lagi ya. Amin. Makasih banyak ya Kak ya, udah bersedia untuk sharing-sharing pengalaman yang ini sangat bermanfaat banget pastinya untuk Insan semuanya. Amin. Dan semoga podcast ini juga bermanfaat untuk Insan Dikti semuanya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Dijen Dikti. Aku Tiara Maharani dan Kak Maya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.